Halo, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama dengan saya, Subki Abdul, dan juga rekan saya. Dari Ramadan, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi hari ini selengkapnya. Kita awali TVR 09 pagi hari ini dari berita Komisi 2 DPR RI. Yang menghimbau KPU dan Bawaslu untuk menjaga netralitasnya dan mematuhi aturan hukum dalam penertiban alat peraga kampanye. Masa kampanye pemilu 2024 dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang mengimbau KPU dan Bawaslu untuk menjaga netralitasnya dan mematuhi aturan hukum dalam penertiban alat peraga kampanye di lingkungan masyarakat. Junimart mengatakan, penertiban alat peraga kampanye membutuhkan netralitas dan integritas para penyelenggara pemilu. Menurutnya, penertiban ini harus dilandaskan pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Junimart menegaskan, panitia pengawas pemilu tidak boleh tebang pilih agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan damai dan lancar. Ini fakta di lapangan itu para panwaslu banyak melakukan pelanggaran hukum. Mereka mencabut misalnya spanduk di depan di pekarangan rumah penduduk. Itu tidak boleh. Ya, kalau dihubungkan dengan pasal 551, ya mereka secara hukum sudah melanggar ya aturan memasuki pekarangan tanpa izin. Nah, ini mesti dipahami sama Bawaslu. Saya sudah sampaikan dalam beberapa pertemuan. Nah, yang kedua, tentu Bawaslu harus melakukan gerakan kerja-kerja yang netral. Kalau memang salah, ya salah. Jadi tidak pilih-pilih tebu, kalau ini ditindak, ini tidak ditindak. Selain itu, Junimart juga mengatakan, kampanye capres, cawapres, dan caleg melalui media sosial diperbolehkan. Namun harus memperhatikan norma-norma yang berlaku, termasuk tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, maupun kampanye hitam atau fitnah terhadap salah satu calon. KPU dan Bawaslu harus bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk menertibkan proses kampanye pada pemilu serentak 2024. Ferdian dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa dari berita Komisi 1 DPR RI yang memastikan TNI tegas menyatakan komitmen netral dalam pemilu 2024. Bahkan telah mendirikan posko-posko pengaduan netralitas TNI. Jelang pemilu 2024, berbagai tudingan ketidaknetralan mengarah pada TNI. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang dilantik beberapa waktu lalu menepis tuduhan ini. Komisi 1 DPR RI juga memastikan TNI netral dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan, TNI telah tegas menyatakan komitmen netral. Secara konkret, TNI bahkan mendirikan posko-posko pengaduan netralitas TNI. Menurutnya, hal ini seharusnya diapresiasi. Mutia mendorong lembaga-lembaga lain juga memiliki komitmen yang sama dalam menjaga netralitas pemilu yang akan diselenggarakan pada Februari mendatang. Iya, saya bingung karena TNI itu sudah membuat pernyataan bahwa mereka netral. Kemudian sudah membuat posko-posko pengaduan untuk netralitas TNI. Jadi harusnya kita apresiasi TNI yang sudah melakukan. Justru harusnya mempertanyakan lembaga lain yang disinyalir juga bermain, tapi belum ada pernyataan komitmen netralitas. Kalau TNI itu sudah berulang kali ya di rapat Komisi 1 menyatakan, kemudian saya pantau dalam pemberitaan dan bahkan kemarin sudah membuat secara konkret posko-posko yang mendukung netralitas TNI. Jadi sebetulnya publik dan media juga harusnya melihat lembaga-lembaga lain, gitu, tidak hanya TNI. Lebih lanjut, Mutia memastikan DPR, khususnya Komisi 1, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap netralitas dan kinerja TNI dalam mengawal pemilu tahun depan. Komisi 1 bahkan membentuk panitia kerja atau Panja Netralitas TNI bersama BIN, BSSN, Kemenkominfo, dan KPI. Vincent dan Koko, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan berita dari Komisi 10 DPR RI yang meminta Kemenpora untuk melakukan evaluasi dan berikan perhatian khusus kepada PBSI atas menurunnya prestasi atlet bulu tangkis di ajang Asian Games di Hangzhou, China pada September lalu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang, Konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali lagi di TVR 09. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI berharap cabur bulu tangkis Indonesia kedepannya bisa meningkatkan prestasi dan menjadikan kegagalan di Asian Games Hangzhou sebagai motivasi untuk bangkit dan juara. Pada pesta olahraga Asia atau Asian Games di Hangzhou, China pada September lalu, untuk pertama kalinya, cabur bulu tangkis Indonesia tidak mendapatkan satu medali pun sejak Asian Games 1962. Anggota Komisi 10 DPR RI mengimbau Kemenpora melakukan evaluasi bersama pengurus besar Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Menurut Andreas Pereira, Kemenpora tetap perlu memberikan perhatian khusus terkait kegagalan cabur bulu tangkis Indonesia pada Asian Games di Hangzhou. Cabur bulu tangkis Indonesia diharapkan bisa memperbaiki hasil tersebut pada Asian Games berikutnya. Meski harus diakui, para pemain bulu tangkis Indonesia berhasil meraih prestasi di berbagai kejuaraan atau turnamen internasional. Target kita 12, kita ada di peringkat 12, tapi ternyata kita ada di peringkat 13. Ya oke lah gitu. Tapi ada satu hal yang menonjol yang menjadi perhatian saya tadi di dalam rapat, yaitu bulu tangkis gitu. Bulu tangkis ini praktis tidak menyumbangkan medali emas, bahkan medali perak pun tidak kalau tidak salah. Oleh karena itu ini harus ada perhatian khusus, treatment khusus dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga cabang olahraga kebanggaan kita ini yang selalu menjadi selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia ini kembali bersinar dan kita kembali bangga dengan bulu tangkis kita di prestasi di olahraga bulu tangkis internasional. Pada Asian Games Hangzhou, Indonesia meraih 7 emas, 11 perak, dan 18 perunggu dengan menempati peringkat ke-13. Dari perolehan emas Asian Games tersebut, selain saat Indonesia menjadi tuan rumah, Asian Games Hangzhou menjadi yang terbaik kedua dalam sejarah setelah Asian Games 1978 di Bangkok. Andini dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya mengenai Komisi 2 DPR RI yang meminta KPUD mendistribusikan DPTB secara merata ke TPS terdekat dari domisili agar tidak terjadi penumpukan di satu TPS dan juga pemilih tidak kehilangan hak suaranya. Selain persoalan wajib pilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, KPUD Jawa Tengah memetakan persoalan lain terkait pemilih yang pindah tempat pilih dari daerah asal ke Jawa Tengah. Hal tersebut berpengaruh pada DPT tambahan atau DPTB. Terkait itu, anggota Komisi 2 DPR RI meminta KPUD memastikan sebaran DPTB tersebut dan ketersediaan surat suara di tiap TPS. Aminur Rahman mengatakan, banyak mahasiswa maupun pekerja dari luar Jawa Tengah yang berdomisili di sejumlah kabupaten kota di Jawa Tengah. KPUD harus bisa menangani hal ini. Pasalnya, masalah DPT dan DPTB sering menjadi sengketa pemilu. Dan penggunaan hak suara masyarakat akan berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilu 2024. Aminur Rahman meminta KPUD mendistribusikan DPTB secara merata ke TPS terdekat dari domisili masing-masing.
sehingga tidak terjadi penumpukan di satu TPS dan pemilih tidak kehilangan hak suaranya. Meskipun hak pilihnya hanya untuk presiden, kalau dia bukan dapil situ, kan gitu. Karena ini untuk memastikan hak warga negara secara konstitusi diberikan. Tanpa ada upaya itu, saya pikir partisipasi pemilih ke depan akan terganggu. Target kita pemilu berkualitas, salah satu indikatornya adalah partisipasi pemilih tinggi. Aminur Rahman juga meminta Pemprov Jateng melakukan berbagai terobosan konkret dan memberi imbauan kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah untuk menyelesaikan perekaman KTP elektronik sekitar 892.000 warga dalam DP4, termasuk pelajar, sehingga bisa memilih pada 14 Februari 2024 mendatang. Dari Jawa Tengah, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI meminta OJK untuk membatasi sumber pinjaman konsumen ke pinjol dan mengkaji kembali besaran bunga pinjol yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan produksi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat, terdapat 2,6 juta orang kesulitan mengembalikan dana pinjaman online atau pinjol. Lebih dari separuhnya merupakan anak muda atau kaum milenial. Untuk itu, anggota Komisi 11 DPR RI mendorong OJK untuk membatasi sumber pinjaman konsumen ke pinjol. Anggota Komisi 11 DPR RI, Ella Siti Nuryamah, menyoroti rendahnya literasi masyarakat terhadap produk pinjol. Meskipun membutuhkan dana, masyarakat juga perlu mengetahui mekanisme pinjol secara komprehensif sehingga terhindar dari istilah gali lubang tutup lubang yang dapat mengancam keselamatan konsumen. Itu untuk mengantisipasi ada kejadian tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, buka lagi. Nah itu, bahkan ada sampai lebih dari 10 bahkan 20 pinjol. Nah hari ini OJK sudah melakukan bahwa maksimal 3 pinjol legal. Tapi masalahnya lagi-lagi masyarakat mencari lagi. Ternyata tutup lubang, gali lubang itu setelah yang legal juga yang ilegal diambil juga. Nah ini makanya penting sekali terkait dengan behavior ya, perubahan perilaku. Ini juga penting ditekankan dengan adanya literasi dan inklusi yang masif. Lebih lanjut, Ella meminta OJK mengkaji kembali besaran bunga pinjol yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan produksi. Menurutnya, jenis bunga pinjaman perlu dibedakan untuk menghindari kredit macet. Ella juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran pinjol yang mudah diakses. Dari Bali, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Ini pemirsa, kondisi ekonomi dalam negeri ini sedang mengalami perlambatan. Sepanjang Juli hingga September 2023 yang lalu, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94% secara tahunan. Nah, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Misalnya laju konsumsi rumah tangga yang rapuh akibat lemahnya daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi ikut berperan menekan pertumbuhan ekonomi di bawah angka 5%. Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyatakan salah satu faktor penyebab pertumbuhan ekonomi yang di bawah 5% pada kuartal 3 2023 dipicu konsumsi rumah tangga yang lesu. Ya, ini melihat lesunya ekonomi, DPR RI berharap pemerintah melakukan intervensi untuk menggenjot belanja negara dan juga meningkatkan daya beli masyarakat.
Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Ekonomi Indonesia lesu. Di kuartal ketiga, pertumbuhan bahkan tak mampu mencapai 5% seperti yang ditargetkan pemerintah. Sepanjang Juli hingga September 2023, Indonesia hanya mampu tumbuh sebesar 4,94% secara tahunan. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan pertumbuhan di kuartal 2, yaitu 5,17%, dan jauh melambat dibandingkan kuartal 3 tahun lalu, yaitu 5,73%. Kabar buruknya, pelambatan ini diprediksi akan terjadi hingga kuartal 4 atau hingga akhir tahun 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, belanja pemerintah menjadi salah satu penyebab utama pelemahan ini. Konsumsi pemerintah di kuartal 3 mengalami kontraksi atau minus 3,76%. Dicatat, beberapa kementerian dan lembaga masih memiliki rapor merah dalam realisasi anggaran dan programnya. Padahal, di kondisi saat ini, seharusnya pemerintah menjadi penopang utama perekonomian negara. Terkhusus di sektor pangan, kementerian dan lembaga di sektor ini seharusnya melaju lebih cepat untuk mengatasi El Nino beserta dampaknya bagi masyarakat. Apalagi tanaman pangan ya, karena El Nino ini berdampak sekali kepada pajale ini, petani-petani pajale. Jadi besar harapan kita semua supaya dirjen-dirjen tersebut melalui menterinya untuk segera membuat program-program yang bisa segera untuk merealisasikan dengan waktu yang tersisa. Sementara itu, ekspor dan impor mengalami goncangan hebat, masing-masing sebesar minus 4,26 dan minus 6,76%. Peliknya konflik geopolitik yang masih menghantui menyebabkan harga berbagai komoditas ekspor utama Indonesia anjlok seperti kelapa sawit dan batu bara. Harga-harga pangan yang memang susah terkendali karena memang produksi dengan faktor El Nino juga saya kira juga berpengaruh, sehingga ini salah satu faktor domestik yang mempengaruhi terkait dengan perlambatan ekonomi kita. Tapi secara umum memang pengaruh ini adalah pengaruh global, di mana kondisi global, kondisi kawasan di Timur Tengah yang belum stabil sampai saat ini itu juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kita pada kuartal ketiga kemarin. Anjloknya pertumbuhan disebut luput dari prediksi. Pemerintah tidak menduga konsumsi masyarakat bakal menurun signifikan. Pasalnya, Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK masih berada di zona optimistis, yaitu di level 121,7. Meski masih relatif tinggi, IKK seharusnya tidak dijadikan satu-satunya acuan. Karena secara real, laju konsumsi rumah tangga sejatinya telah turun secara persisten. Nyatanya, daya beli masyarakat tergerus inflasi. Pendapatan hari-hari ini tidak dapat mengimbangi harga beras yang terus melonjak tinggi. Kini bukan saatnya lagi pemerintah wait and see. Negara harus hadir memberi intervensi. Memang kalau di lapangan beras itu nggak ada, makanya kemudian mahal harganya. Lalu kemudian di beberapa kali kita datang ke penggilingan juga kosong juga begitu. Dan memang betul kalau di lapangan, udah pernah ke desa-desa nggak? Itu kering semuanya, sungai pun juga kering. Padahal sebagian besar kita punya sawah kita ini adalah sawah tak ada hujan. Makanya kemudian yang paling cepat adalah bagaimana ada program yang memang secepatnya bisa mengejar ketertinggalan itu. Jika tak ada intervensi, perekonomian akan terus lesu hingga akhir tahun. Untuk itu, pemerintah harus bekerja ekstra, menggenjot belanja pemerintah, dan meningkatkan daya beli masyarakat di penghujung tahun 2023.
Kerja pemerintah berpacu dengan waktu. Untuk itu, strategi jitu harus segera dieksekusi karena masyarakat tidak bisa menunggu. Bantuan sosial El Nino, baik dalam bentuk uang tunai maupun bantuan beras, harus segera diterima masyarakat. Relaksasi pajak, baik untuk sektor properti ataupun ekspor-impor, tidak boleh terbentur birokrasi. Yang tidak kalah penting, sektor UMKM yang selama ini jadi tumpuan harus ikut menerima bantuan. Ini yang harus kita genjot, bagaimana peranan fiskal kita, APBN kita di masyarakat. Kalau ini yang kita dorong, kita masih bisa mengendalikan karena cukup besar. Penduduk kita besar, ya, oleh karena itu permintaan dalam negeri kita cukup bisa menopang pertumbuhan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Ya, setelah jeda berikut kita akan menginfokan kepada pemirsa nih terkait bermain jeep atau off-road, aktivitas seru kali ini yang bisa memacu adrenalin, melintasi medan yang kasar di alam terbuka jadi momen seru sekaligus mendebarkan. Nah, bukan hanya pengemudi yang harus lihai melalui trek yang sulit dan beragam, penumpang lain di dalam jeep juga harus berpegangan kuat. Pemirsa penasaran? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, melakukan aktivitas atau olahraga ekstrim ternyata memiliki manfaat baik untuk kesehatan mental kita, seperti bisa mengurangi stres, meningkatkan rasa percaya diri, serta meningkatkan interaksi sosial dengan orang lain. Dan selain menjadi hiburan yang menantang adrenalin, bermain wahana ekstrim juga bisa jadi pengalaman menarik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan aktivitas ekstrim yang memicu adrenalin pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, siapa di sini yang suka melakukan kegiatan ekstrim? Kalau kamu salah satunya, ada info menarik nih buat kamu. Pasalnya, melakukan aktivitas yang dapat memicu adrenalin ternyata memiliki manfaat loh. Bisa meningkatkan rasa puas dan senang, meredakan stres, bisa juga meningkatkan keterampilan kita, bahkan memperkuat kesehatan mental. Jadi, tidak ada salahnya sesekali melakukan aktivitas seru yang memicu adrenalin. Apalagi kalau sedang berlibur dan melepas penat ya. Nah, berikut beberapa aktivitas seru dan memicu adrenalin yang bisa jadi referensi kamu. Bermain jeep atau off-road. Aktivitas seru yang satu ini tentu bisa memacu adrenalin kamu. Melintasi medan yang kasar di alam terbuka tentu jadi momen seru sekaligus mendebarkan. Bukan hanya pengemudi yang harus lihai melalui trek yang sulit dan beragam, penumpang lain di dalam jeep juga harus berpegangan kuat nih pemirsa. Oh iya nih, para pecinta off-roading juga sering melakukannya dengan berkelompok.
Selain semakin seru, ternyata kegiatan ini bisa menjadi momen membangun hubungan sosial dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Mendaki gunung. Mendaki gunung terlebih dengan rute yang menantang tentu menjadi aktivitas yang bisa memicu adrenalin. Selain meningkatkan kebugaran karena melibatkan aktivitas fisik yang intens, ternyata mendaki gunung juga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Kenapa tidak? Karena dengan mendaki, kita bisa mengembangkan keterampilan navigasi, survival, dan memperluas pengetahuan tentang alam. Apalagi, Indonesia terkenal dengan banyak gunung yang menarik untuk didaki, pemirsa. Yuk dicoba! Skydiving dan bungee jumping adalah dua aktivitas ekstrim yang seringkali memicu adrenalin. Keduanya sama-sama aktivitas melompat dari ketinggian. Bedanya, skydiving terjun bebas dari pesawat udara atau balon udara dengan menggunakan parasut, sedangkan bungee jumping melompat dari ketinggian dengan seutas tali karet yang diikatkan ke tubuh kita. Kedua aktivitas ekstrim ini memberikan pengalaman mendebarkan yang dapat meningkatkan perasaan puas, kepercayaan diri, dan meredakan stres, tetapi juga ada risikonya. Jadi, harus dipastikan ya, melakukan aktivitas ini dengan instruktur yang berpengalaman, menggunakan peralatan yang aman, dan mengikuti pedoman keselamatan yang ketat. Bermain wahana ekstrim. Memicu adrenalin dengan bermain wahana ekstrim sepertinya banyak menjadi pilihan ya. Kita hanya perlu mengunjungi taman hiburan dengan wahana ekstrim seperti roller coaster dengan kecepatan tinggi, wahana air yang curam, wahana berputar, dan masih banyak lagi. Selain menjadi hiburan yang menantang adrenalin, bermain wahana ekstrim juga bisa menjadi pengalaman seru dengan orang terdekat. Masih banyak aktivitas lain yang memicu adrenalin dan dapat pemirsa coba. Aktivitas air seperti rafting, berselancar, dan parasailing. Selain itu, bermain paintball, ataupun sekedar bermain video game bersama teman, ternyata bisa memicu hormon endorfin yang bisa membuat kita bahagia loh. Sekian informasi untuk kali ini. Pastikan tetap memprioritaskan keamanan dan keselamatan ketika melakukan aktivitas ekstrim ya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 28 November 2023. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi. Dan selanjutnya pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI menggelar diskusi dialektika demokrasi dengan tema RUU RPJPN dianggap mendesak untuk keberlanjutan pembangunan. Dan juga sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Subki Abdul. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3.